Niki sing penting kula terangno niki nggih, niki masalah kula niku niate teng dunya nerangno tauhid. Niku kalimat niku sampean balin malih. Fa inna syai'a innama yu'rafu napa bididdihi. Napa fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Terus cara ulama-ulama hakikat, Allah gawe ireng niku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng niku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bididdihi tatabayyanul asya. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudut dibom nih, Florian teng sarang misalnya, kitab Kubrul Yakiniyat. Jadi cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun, Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Said Ramdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati itu dibom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazimnya lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'a dulu, tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno. Kan kita kok zakat emas itu piro? Isruna miskolan. Lah ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi raro konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takok iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,55 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84, kue seneng zakat larang tak murah? Iki tak tes. Kue seneng nisab zakat larang pemurah? Larang, medit berarti. Medit. Kalau efeknya itu, kue nak darani wajib itu 69 gram, berarti kan dia 64 rawajib zakat. Konangan aslinya. Jadi uang milih nisab larang itu mesti medit. Orang kok mungkin medit, mesti medit. Alasannya ikhtiyat, tapi tetap jadinya itu medit. Kalau orang tahu debat wong kalah, kecuali pisan debat wong medit, wong mesti kalah kok. Apa itu? Teke wong medit lu cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulat no. Repot wong medit. Mari cepet kiamat. Sampeyan kita bedhei. Niki penting kalau terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya pernah cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinter ini kelas kali ya? Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah padakno. Ngeten bisa dirungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Ramdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti itu. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya 1.
Kowe rasa kuwatir ngapalane angel wong iku karek malih agar bar wajib ya. Dadi ra perlu kapal kabeh. Pokoke pitu iku ya sing pitu kan bolak-balik. Ya pitu kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya idam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuru fi nafsihi. Gak itu bocah Mustafa bahkan gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muru bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama basor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master apa karek bentuk apa master kalian isim fa'il. Ndak iki rungokno tenan. Kok nek tau hitung papat orang di swarga kok dibiji malaikat iki. Taman saiki tak bedheki. Jare Said Ramdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengira. Tapi barokah wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen maneh. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Ramdan Al-Buti. Karena aku itu termasuk wong para pangeran, jadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku rasa iku ya roh pangeran. Jadi tak anggap saiki kok iya saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tak angen-angen kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang ngarang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sing Mekah. Orang kayak ngait putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, pokoke ngono mbotenan ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, kenapa kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu bojo terakhir itu dikene muridé. Paham ini, apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim pun termasuk buyut-buyut kula nggih buyute balik. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh. Kok buyut-buyut kula marisi bojone. Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ndane. Oh. Gak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha mau durung-durung aku terapi tak takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Bapak asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun kurang tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'i salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nomor, gue biasanya nak ilmu logika itu tak harammu dhewe. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Dia ini ora tau mikir, pokoknya dia urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kalau ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, agak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecah lah, nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah itu akibat.
Takbir. Kancane Mustofa. Gerti ya mikir bae kancane Mustofa. Wis wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apik ngono kanggo calon wali ya. Syaratnya wali ora mikir. Dan jare Mbah Mun, kowe jogeman hak pengen dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke gak mikir lugu iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Dadi wali ku iso liwat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel, sing iso dianulir, gampang anulir. Tuane ra setuju iso di PHK, sing wali-wali. Enak wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu jare saya Ramdan Al-Budi, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sida Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ono pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah, sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu yang wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisuluk. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasal. So, kita serasa mikir daur tasal malah bulat. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernapas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rogen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dadi akeh dan nek ngritik wong dosa ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah, itu bisa cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk lah. Jadi aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyek Mustafa paling siji lah, gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nak ngenyek Mustafa langsung dosa tok, kan kowe ora mulang dene. Jadi kok joni ro aku ora oleh. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Setan iku kepingine wong iku gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh buru-buru, butuh dukun-dukun. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ada paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata.
Terus saya pakai teori mantek karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifat. Caranya adalah bina dari sofek dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak, saya tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabbab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak pernah menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang tuh kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksud? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba saya cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jo langsung Allah, nah langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mataku fi hadzal rajul. Jadi enggak mataku fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngidang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab
orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasis karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi, nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh, meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi, nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy ning pangeran? Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian, nah ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah, tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku nama tawajjah dwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, buat suilat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak wes sholat. Sifat ini sifat raja, apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijono nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak nabi ku gak apa insting punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mestinya relatif. Misalnya manuk doro, ya rungokno nggih, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku elang itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap derkuku mbek apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas wong gedene korban. Ya ta. Lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran iku buta seksi. Ben dadi seksine nabi ku bahkan orientasine salat iku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa mbek Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong kuwi. Lha iku bojone nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi harus ditakoki kenangane mbek nabi ku salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng nabi ku repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ku ya tetep tinggal salat. Bojomu dhe kenangan mbek kowe ngono ta ora. Artine nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo
Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah usah mbok terusno sebabe apa kira. Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, falhu masani biadi. Terus aku didudun, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang orang saiki gaya-gaya nanggon sholat tapi berarti gue sholat paham ya. Nabi ku masyhur sholatnya nenggon kasur sing dituturu, gono kasure ora pokoke gon niku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak usah ono ruang sholat nganti ono sawange ya Allah. Engke tak ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno sholatina. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan berarti sugoi, ndi jong kowe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapis sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin uang kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana, nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad itu Nabi kok di antarane. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepekan mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro bu semudin piro marbuka terus waman nabiuka dinuka marbuka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono cek Karmen cek Karan sampean dadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae sampean kon zaman abuka kon jawab Ibrahim aman nasab bapakmu ra kanggo kabeh sampean Gus kabeh pokoke sampean kan jam abuka kan Ibrahim malaikat itu lugu ora wah bodoh ni ora anak Parmen ngono aneh-aneh. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangipot. Ternyata aku sukses jadi Nabi. Wah bersolat, semua nangipot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl ke sini Ali. Terus kemudian ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi
imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia wis ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Ya, tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat. Terus sholat sama Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora ora. Supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumus saya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen ngresakne ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM serengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah uripe rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman melok ngono niku iku wong Islam. Ojo geman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap mbok bela mati-matian. Tapi tak kok pangeran itu piye? Aku tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya tak kok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus tak kok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ngene. Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak D Pali terus mutung anti silaturahim minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bila-bila nih. Mereka kowe mau dekaidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap kayak bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa? Kebon, kiai ini tengok-tengok neng omah untuk setoran. Jadi nganggep kiai kok ketua geng. Mergo kiai ini neng omah tengok-tengok mulang. Enggak santri nih ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nggak mungkin darane kiai ketua geng. Terus yang dia gue bilang kau apa? Melarat. Mergo melarat itu bukan ngelak. Akhirnya gerakan sama rata. Itu korban pertama PK. Mergo dia ora ro ibadah. Jadi wong sing diparingi jembar kayak kula ini kan mulang. Terus Rukin salam template, dianggap kok ketua preman untuk setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo gak ana kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumat mbek pangeran. Umum yang kaji kulo ya kaji. Umum yang Pak Yurabi ya Yurabi. Setelah aku butuh wae untuk akeh kan lumayan.
Pokoknya gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan jogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu itu. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari Kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya. Itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya tak tanya, apa betul gitu? Oh iya betul sekali. Wah. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya itu, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya guyon. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi wong sing ra iso bayangno iku. Pikir wis beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih ya, karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah mata apa? Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya YouTuber itu. Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ya. Ini cerita. Ya. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lha iku jenenge dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng. Barang ra ono kok wujud no barang sing oh. Akhirnya milih gendeng mau waras. Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras.
Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin akhirnya Fatihah. Apa menerima logika karpean? Nah kalau menerima, aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalahnya wong niru biasanya rapaseh. Jadi balenin nih. Pokoknya kalau harus godo, hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolah sak kru. Gara-gara kurang ajar benar. Tapi guru SD oknum buatan banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata. Mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi. Ayo udah dibocor nawa. Ya udah didik. Sing guru umumnya jumburul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Orang ujiannya mau karena akhirnya dibocor Rokia. Iki barang dunia kok. Kurang ajar. Nara percaya takut nobis balu. Iya gitu. Itu sosokan nih. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya takok, "Suwan kula." Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocor. Aku yang terus mending ngene. Iya nak ujian bukan nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ora ujiane bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku yo ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ku ora tau bayang. Rohku yo jok nyata. Lan apa percaya tak ono Gus Pak. Takokan pertama ngene. Apa ujian mau karena itu takok apa kok ngene-ngene iku dibocor ke iya. Lho, dibocor tenan. Wah, mateno. Repot. Ya, tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo tetep sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes tok lah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi. Nabi orang Nabi biar itu mus. Contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu wa ima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti nggih ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Piye menungso. Wate sholat itu nak di dhuwit. Coba tapi yang disebut itu sholatnya dulu bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nak ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi ku di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa.
Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa? Ya as-sholat, umati. Tapi tetap nyebut as-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya tapi zaman akhir ya tes-tesan sholat terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul fikih kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Enggak privat gak nurukin pek. Ono laporan perbankan ono komane bulat. Nanti matematika pokoknya laporan kok ono koma. Bulat. Padahal koma ning bank iso triliunan. Tapi agar koma bulat ya. Anjen santri wis biasa misale badi 900.000. Mbok badi 1.200 ya. Saya umur pokoke bangsa koma wis apa. Angel bulat. Serepot. Mun kula terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, bisa ku ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarange Anatul Talibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, matane. Sato dadi Seto. Lah ya Abai Sunan Ampel Cik Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Nah, wong Yogyakarta iku ben ro syahadat. Dadi diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculap dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget, paham. Punane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadat dadi sekatan wis. Maulid jadi muludan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis Samir nak apa? Cita iku togok ya. Togok ku togo terus sing cita sing apik Petruk yo. Petruk lho do iso ngono. Berarti kene Nusantara tenan. Jadi Sugan Firqa 73 ketambahan 1 74. Islam no. Tapi mesti dora trimo ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae ora sama. Tapi ora masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Kula sering takut ya. Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis aku niku kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kowe wae. Wis setuju ra penting. Bener-bener pangeran maklumi to ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inkilab YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan pahala buat teman-teman sekalian yang mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan aktifkan notifikasinya ya. Jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.